Selamat pagi, Bapak, Ibu, rekan-rekan, saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana diketahui bersama, beberapa waktu yang lalu, saya harus dirawat di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon selama 13 hari. Dikarenakan saya terkena COVID-19. Dan pada hari ini, saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya, kesaksian saya, dan bagaimana Tuhan menolong dan memberikan kekuatan sehingga hari ini saya semakin hari semakin baik, semakin sehat karena penyertaan dan pimpinan dari Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membagikan pengalaman saya kepada semua saudara sekalian, sahabat-sahabat semuanya, supaya paling tidak kita bisa memahami untuk kondisi saat ini. Dan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita, memberikan pertolongan kepada kita, asalkan kita yakin dan percaya. Saya pada waktu tanggal 29 September, hari Selasa, karena hari Rabu tanggal 30 September saya harus melakukan perjalanan dinas ke luar kota, di luar pulau, yaitu di kota Medan. Hari Selasa sore, badan saya tentunya rasanya kurang enak. Akhirnya sebelum saya berangkat, saya minta dipijitin dulu, jangan dikerokin. Waktu itu memang badan saya, dada dan punggung ini setelah dikerokin merah semua. Akhirnya setelah dipijit, saya istirahat dulu kira-kira 2,5 jam. Nah, setelah selesai maghrib, saya berangkat ke arah Jakarta bersama kawan. Selasa malam saya tiba di hotel dan saya istirahat. Rabu pagi tanggal 30 September, pada saat saya breakfast di hotel, itu saya sudah mulai terasa kok makan itu nggak selera. Saya coba makan, waktu itu nasi goreng sama teh panas ya. Tapi baru satu suap, satu sendok saja rasanya sudah tidak selera saya. Dan akhirnya tidak saya teruskan, karena saya harus berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta. Dalam perjalanan saya membeli buah pisang, supaya untuk saya makan. Saya waktu itu beli pisang Ambon. Saya makan, kemudian supaya ada kekuatan tubuh. Sampai di Bandara Soekarno-Hatta sambil nunggu keberangkatan pesawat, karena pesawatnya berangkat agak siang. Saya di sana makan bubur yang hangat. Ya, saya pikir saya selera bubur daripada nasi dan sebagainya. Saya makan bersama kawan karena saya berangkat ke sana bersama tim manajemen, ada tugas yang memang harus dikerjakan. Rabu sore sampai di kota Medan, kemudian Rabu malam saya bersama kawan makan di luar, tapi saya hanya makan sayur-sayurannya saja karena waktu itu lihat nasi sudah kurang selera. Saya istirahat, kemudian hari Kamis tanggal 1 Oktober, saat breakfast saya juga harus interview calon karyawan. Pada saat breakfast itu sama, selera makan saya sudah tidak ada. Saya hanya minum teh panas, kemudian sama buah-buahan. Setelah itu saya juga interview calon karyawan bersama tim manajemen. Nggak selang berapa lama, saya minta izin untuk istirahat. Karena mata ini rasanya sudah nggak enak, gitu kan. Terus saya ada rasa badan nggak nyaman. Saya izin karena poin-poin dalam interview sudah saya cukup bisa terima, saya izin untuk istirahat dulu. Setelah istirahat beberapa saat, kira-kira jam 9:30, saya harus meninggalkan hotel untuk bertemu dengan customer saya bersama tim manajemen. Di salah satu kedai kopi kami ketemu dengan customer, ya, itu hari Kamis tanggal 1 Oktober. Setelah dari situ kemudian makan siang. Pada saat makan siang itu pun saya juga sudah nggak ada selera makan sama sekali. Makan paling hanya sebentar saja sama teman dan disediakan lauk yang serba bervariasi, ya kan. Tapi saat itu selera makan saya sudah tidak ada. Selesai makan, saya hanya minta tolong diantarkan ke salah satu toko buah di kota Medan. Saya beli buah pisang dan saya beli buah pepaya. Sampai di hotel, buah pepaya saya antarkan ke bagian restorasi untuk dikupas. Sudah, hari Kamis itu saya praktis istirahat di kamar hotel dan saya hanya makan buah-buahan saja. Kemudian hari Jumat pagi sama, karena Jumat itu saya pagi harus ada tamu salah satu customer, tapi mereka ketemunya di hotel.
Saya sarapan sama seperti hari Kamisnya, makan itu juga sudah nggak selera. Saya hanya pengen buah sama teh panas, pokoknya yang hangat-hangat saja. Setelah itu saya minta izin untuk saya istirahat di kamar sambil menunggu customer. Hari Jumat customer datang, saya menemui sebentar, ngobrol-ngobrol sebentar, dan setelah itu saya nggak bisa bertahan lama untuk ngobrol karena mata itu sudah rasanya nggak nyaman dan nggak enak. Saya minta izin untuk istirahat. Tiba waktunya untuk check out, akhirnya kami bersama untuk check out dan menuju ke Bandara Kuala Namu. Di bandara sana sebelum terbang saya hanya makan bakso aja, bakso hangat ya. Itu saya ingat bakso itu ada 5 isinya ya. Bakso yang cukup enak ya, cukup terkenal ya kan. Tapi baru saya makan 1 saja itu rasanya saya sudah tidak selera. Udah tanggal 2 Oktober. Kemudian hari itu adalah hari ulang tahun saya sebetulnya. Harusnya saya bersuka cita dan sebagainya, tapi hari itu saya lagi drop. Dan saya kembali ke Jakarta, turun di Bandara Halim, disambut sama anak saya dengan tiupan lilin ulang tahun. Pak, selamat ulang tahun. Teman saya kaget tuh, ulang tahun Pak. Iya, tapi saya sampaikan kepada teman-teman terima kasih, termasuk teman-teman di PH, tapi tolong dukung doa nih, saya pas ulang tahun kok badan saya drop. Sampai di rumah saya langsung istirahat hari Jumat tanggal 2 Oktober. Hari Sabtu pagi-pagi saya ke dokter karena saya sudah tidak tahan. Saya ke dokter Mevi Yunani ya. Itu beliau menanyakan kepada saya, memeriksa saya, beliau nanyakan, "Bapak habis perjalanan dari mana?" Saya katakan saya habis perjalanan dari kota ini. Nah, sudah selesai itu, beliau mungkin karena dokter jadi sudah tahu tanda-tanda, cuma karena baru pertama jadi beliau belum ungkapkan. Hanya pesannya beliau, "Bapak, nanti hari Senin kontrol lagi. Kemudian sampai di rumah, tolong Bapak sudah harus terpisah dengan keluarga, artinya tidur sebaiknya terpisah. Ya. Kemudian mandi juga terpisah. Kemudian sebaiknya kamar tidak usah pakai AC dulu, jendela dibuka. Kemudian makan dan minum yang hangat. Berjemur kira-kira 15 menit. Kemudian berdoa dan bernyanyi." Pada saat beliau menyampaikan bahwa saya harus tidur terpisah dan jaga jarak, waktu itu saya kaget saya. Aduh, kenapa ini? Ya sudah saya lakukan, saya cerita sama istri saya pun juga melakukan mempersiapkan, jadi saya tidur di kamar atas terpisah dengan keluarga. Jadi setiap istri dan anak-anak ingin ketemu dengan saya itu paling dari pintu depan, "Halo Papa." Ini anak saya, istri saya pun ngantarkan makanan dan minuman untuk saya, ya itu hanya di depan pintu kamar. Diantarkan karena saya mengikuti apa yang disarankan dokter. Begitu anak istri sudah tidak ada, makanan minuman saya ambil. Dengan penuh kasih setia, keluarga saya benar-benar memperhatikan saya. Saat itu saya hanya ingin makan buah-buahan, bubur sama sayuran yang hangat saja. Sudah. Itu hari Sabtu ya. Minggu tanggal 3 Oktober saya masih bisa ibadah gereja lewat online ya. Kemudian hari Senin tanggal berapa itu? Senin itu berarti tanggal 5 ya. 5 Oktober ya. Senin tanggal 5 Oktober saya tes rapid ya ke salah satu rumah sakit. Karena apa? Karena teman-teman saya yang ikut berangkat saya keluar kota tadi juga menanyakan bagaimana hasilnya. Saya tes rapid, kemudian 1,5 jam, 2 jam kemudian hasilnya keluar dan hasilnya non reaktif. Nah, puji Tuhan waktu itu hasilnya non reaktif, tapi badan ini masih sakit. Ya. Akhirnya malamnya saya ke dokter lagi, ke dokter Mevi, kemudian dicek, ya kan, saturasi oksigen saya kok sudah mulai turun, ya kan. Waktu hari Sabtu itu masih sekitar 97, tapi hari Sabtu udah turun. Beliau menyampaikan, "Pak Eko, bagaimana kalau Bapak di swab saja?" Saya bilang, "Dok, saya tadi pagi itu sudah ada ini suratnya ini, non reaktif." "Iya Pak, tapi kalau di swab mungkin lebih jelas." Waktu itu saya berpikir, aduh di swab. Saya merenungkan. Tapi akhirnya saya ngambil keputusan, baik dokter, saya akan ikuti saran dokter, saya ingin di swab saja. Sudah, dokter bikinkan surat pengantar, ya kan? Hari Senin malam, kemudian sama bawakan vitamin untuk diminum, saya istirahat hari Senin. Sambil istirahat itu saya gelisah di dalam kamar karena badan saya benar-benar merasa sakit.
Selasa pagi tanggal 6 Oktober, ya kan, tepat jam 5.30, ya kan, itu saya kontak ke Pendeta Iswanto, Pendeta Susi Yuliana. Kebetulan beliau juga adalah pengurus DPK Penabur Cirebon. Saya kontak beliau, bisakah saya berbicara sebentar? Tolong doakan saya, karena badan saya ini benar-benar lagi sakit. Sakit yang selama ini belum pernah saya rasakan seperti ini. Saya memohon kepada pendeta, tolong doakan saya. Kemudian saya juga WA kepada sahabat-sahabat saya yang di Jakarta, PH Penabur Pusat. Saya kontak Pak Adri, Pak Budianto, Pak Seswono sebagai walinya Cirebon, dan juga Pak Kenny sebagai ketua bidang pendidikan. Pak, kondisi saya sakit, saya juga diinfokan Pak Arif juga, ya, sekumnya. Tolong doakan saya Pak, saya kok badan saya sakit. Kemudian setelah saya WA, karena masih pagi, saya ikutin anjuran dokter, saya sambil nunggu informasi lain, saya berjemur di atas, saya olahraga. Tapi pada saat saya olahraga itu, sekali lagi, untuk tarik nafas itu tidak sempurna. Di dada ini seolah ada yang menghalangi. Tarik nafas itu sebentar, tapi kalau buang cepat sekali. Saya, aduh ini apa ya? Waktu itu saya belum sadar kalau saya ini sedang sesak. Hanya yang saya rasakan, tarik nafas itu nggak bisa lepas, ya kan? Dan kalau buang gampang sekali. Pak Adri kontak saya, tapi karena saya lagi olahraga, jadi saya belum keangkat. Kemudian saya ceritakan, Pak Adri, oke, Pak Eko, ya kan? Nanti Dokter Fajar dari Penabur Bandar Lampung akan kontak Bapak. Oke, nggak lama kemudian Dokter Fajar memberikan resep obat-obatan, vitamin-vitamin ya, yang diberikan pada saya. Pak Eko siapkan vitamin-vitamin ini. Bagus, karena waktu itu saya sakit, saya hanya sodorkan aja kepada pengurus Penabur Cirebon yang juga punya apotek, yaitu Ibu Mary. Bu Mary tolong bantu saya. Rekan-rekan pengurus bantu saya ini, tolong bantu saya sedang sakit ini, saya dapat resep obat dari Dokter Fajar, spesialis penyakit dalam. Tolong siapkan obat-obatan yang saya sakit. Nah, Ibu Mary akhirnya dengan cekatan dia mempersiapkan vitamin-vitaminnya untuk saya bawa. Rabu malam, ya, tanggal 7, itu ada WA yang memberitahu saya bahwa saya dinyatakan positif COVID, tapi waktu itu saya belum baca dan saya nggak kenal WA itu. Jadi saya nggak angkat. Baru hari Kamis tanggal 8 Oktober ada yang ngebel saya dari petugas dinas kesehatan, ya kan, karena dia dapat laporan dinas kesehatan, ya berarti saya di puskesmas di daerah saya memberitahu bahwa Pak Eko hasil tes swabnya hari Selasa yang lalu Pak Eko dinyatakan positif. Waduh, saya kaget tapi terus gimana? Nggak apa-apa Pak Eko kalau memang mau isolasi mandiri. Tapi waktu itu saya masih akhirnya dengan alat oximeter saya cek, kemudian hasil itu saya kirimkan ke teman-teman, ya, ke Dokter Mevi, kemudian kawan-kawan penabur dan juga dokter-dokter dari penabur di pusat. Akhirnya teman-teman memberitahu saya semua bahwa Pak Eko harus dirawat. Terutama waktu itu Dokter Lani, Dokter Gigi Lani GKI Pengampon. Kemudian karena waktu itu saya masih belum memutuskan, Pak Risen, ya, Pak Risen Ketua Bidang Pendidikannya Penabur Cirebon. Pak Eko harus berangkat. Waduh Pak Risen, nggak boleh nggak. Waduh. Akhirnya karena teman-teman semua juga menyarankan saya harus berangkat ke rumah sakit, dan ini mungkin memang jawaban Tuhan melalui sahabat-sahabat semua bahwa saya hari itu harus berangkat ke rumah sakit. Oke, akhirnya saya bersedia. Saya minta tolong Dokter Gigi Lani, saya minta tolong Dokter Mevi, boleh saya akan dirawat. Tapi karena badan saya lemah, tolong bantu saya di rumah sakit mana, dan nanti saya tentunya nggak akan bisa diantar oleh keluarga karena sudah dinyatakan COVID. Saya tidak mau keluarga saya terkena infeksinya. Baik Pak Eko, kita siapkan semua. Baik itu rumah sakitnya dan juga ambulannya. Saya juga pesan ke petugas ambulan, tolong nanti kalau mau jemput saya, ya, saya dikabarin dulu supaya jangan sampai ambulans sudah datang di rumah, sayanya belum siap. Waduh, nanti bagaimana orang kampung? Saya bilang gitu kan. Akhirnya semuanya sudah diurus, disiapkan semua oleh Dokter Mevi dan Dokter Gigi Lani dan juga petugas. Pak Eko sudah dapat Pak rumah sakitnya, Bapak nanti sudah disiapkan di rumah sakit Gunung Jati. Ya, nggak apa-apa, pokoknya saya ini. Ya kan? Kemudian ambulannya pun juga sudah disiapkan. Ya, kira-kira jam 1 ambulan datang jemput saya. Ya kan? Saat itu anak
perempuan saya nangis, ya kan, saya lihat anak laki-laki saya juga ada video, dadah papa. Aduh, saya lihat videonya itu hati saya juga nangis, tapi saya tegarkan, ya kan. Anak saya ngirimkan video itu ke keluarga, saya akhirnya dibawa ke rumah sakit hari Kamis jam 1 itu. Sampai di sana, dan saya kirimkan foto kondisi kamarnya, dan saya happy, itu kan, sudah. Saya hari itu Kamis sudah dirawat. Saat itu, mulai hari pertama saya dirawat, yang dilakukan oleh keluarga saya, baik istri, anak, dan juga adik-adik saya, keponakan saya, tiap malam jam 7 itu melakukan ibadah bersama lewat Zoom, baik keluarga yang dari Cirebon, Solo, adik-adik saya di Madiun, keluarga saya di Surabaya, Malang. Mereka berkumpul bersama, ya kan, ibadah untuk mendoakan saya, puji-pujian ibadah lewat Zoom, sehingga semua ikut. Hari pertama saya tidak ikut, baru hari kedua dan seterusnya saya ikut. Dan perkembangannya di rumah sakit saya semakin hari semakin baik. Kenapa? Karena banyak saudara-saudara, kawan-kawan yang senantiasa membantu. Banyak kawan-kawan saya ingat dari penabur memberikan kiriman lagu-lagu pujian yang saya senantiasa bisa dengarkan, dan lewat headset yang saya dikirimkan anak saya, Pak Yahya. Terima kasih Pak Yahya, Bapak senantiasa memberikan lagu-lagu yang sangat baik. Demikian juga Pak Adri waktu itu memberikan yang sangat baik sehingga saya terkesan, ya. Dan banyak sekali pendeta Hania juga rajin mengirimkan lagu-lagu kepada saya, Ibu Sandra, Pak Riko, dan banyak teman-teman lain yang memberikan kepada saya. Ya, saya bersyukur sekali banyak yang mendukung saya. Demikian juga Dr. Fajar, Dr. Tio, dan juga Dr. Alex. Sangat luar biasa sekali. Beliau ini khususnya Dr. Alex, Ketua Penabur Metro, tiap hari senantiasa memonitor perkembangan kesehatan saya. Tiap pagi saya selalu laporan kepada Pak kondisi perkembangan saya. Jadi perkembangan saya selain saya dibantu oleh dari rumah sakit, dari teman-teman dokter pun juga dibantu, diberikan saran-saran. Kegiatan saya selama di rumah sakit, ya mau nggak mau, karena saya juga teringat kepada anak istri, saya selalu berdoa. Doa yang saya panjatkan kepada Tuhan, khususnya pada saat sebelum saya berangkat ke rumah sakit, karena waktu itu sakit saya benar-benar luar biasa, dan saya tidak tahu, saya hanya ingat, aduh, saya terjadi apa-apa bagi, tapi saya waktu itu benar-benar, akhirnya saya berdoa, dalam doa saya, dan itu terus-menerus, Tuhan, tolong berikan kesempatan kepada anakmu ini untuk boleh menikmati kehidupan yang Tuhan berikan, agar supaya anakmu bisa senantiasa memuliakan namamu, baik lewat pekerjaan dan juga lewat tugas-tugas pelayanan di BPK Penabur. Karena anakmu punya tanggung jawab sebagai seorang ketua yang dipercaya untuk memimpin di BPK Penabur Cirebon. Itu senantiasa terus saya doakan. Siang malam berdoa saya itu salah satunya. Tuhan berikan kesempatan untuk saya boleh menikmati kehidupan. Kenapa saya meminta Tuhan untuk memberikan kesempatan? Karena saat itu saya bayangkan, aduh, sakit kok seperti ini. Ya, berangsur-angsur setelah saya dirawat di rumah sakit, puji Tuhan, berkat dukungan teman-teman semua, istri saya dan anak saya tiap saat sore senantiasa kirimkan saya buah-buahan, minuman. Kemudian saudara saya juga mengirimkan ramuan obat jahe yang selalu saya minum pagi siang, pagi sore, yaitu kan karena saya bawa alat pemanas sendiri. Kemudian istri saya juga rajin membawakan sayur-sayuran, sop dan buah yang sayur-sayuran segar yang saya minum, ya kan? Jadi saya benar-benar semangat, diberikan semangat yang luar biasa. Ada waktu longgar saya senantiasa mendengarkan lagu-lagu pujian yang begitu merdu, itu memberikan kekuatan tersendiri. Saya mendengarkan lagu-lagu pujian. Di situ saya punya banyak waktu untuk saya merenungkan firman Tuhan. Banyak sekali saya semakin dekat dengan Tuhan. Dan puji Tuhan, semakin hari kondisi perkembangan saya semakin baik. Saya lihat dalam kamar itu ada 4 orang. Ya saya bersyukur di antara tempat itu saya yang paling energik. Karena di situ saya harus olahraga. Karena nggak bisa keluar dari ruangan, artinya boleh keluar tapi nggak bisa
berjemur karena memang tidak memungkinkan, ya sudah, saya lakukan olahraga aja, gerak jalan kayak orang pasti berangkat kanan kiri dari ujung ke ujung. Setelah itu saya olahraga ringan, pokoknya saya lakukan karena saya harus semangat, saya harus sembuh, saya harus sehat. Dan saya senantiasa kirimkan foto-foto perkembangan kepada teman-teman semua. Puji Tuhan, semakin hari kondisi saya semakin sehat dan saya sangat bersyukur sekali. Hari Jumat sebelumnya itu saya di swab, ya kan? Swab. Itu swab yang kedua, ya kan? Nah, karena waktu itu di Gunung Jati ada masalah karena ada beberapa yang kena Covid sehingga hasil swab terlambat. Kemudian hari Seninnya saya di swab lagi. Dan kemudian saya diberitahu bahwa swab saya hari Jumat kemarin negatif. Setelah saya Senin itu di swab lagi, hari Senin itu tanggal 19 Oktober saya diminta pindah kamar. Kenapa? Karena swab saya yang hari Jumat sudah negatif, saya diminta pindah kamar sambil menunggu hasil swab saya yang tanggal 19. Tanggal 20 hari Selasa, Oktober, ya, saya dapat kabar dari Dokter Oom yang sangat baik sekali yang merawat saya. Pak Eko, gimana kabarnya? Aduh, Ibu bersyukur, terima kasih, saya diperhatikan, saya senang sekali dapat perhatian dari perawat-perawat di sini, semuanya baik, semuanya mendukung saya. Kemudian kemarin saya sudah boleh pindah kamar, ya terima baik Pak Eko, Bapak sudah pindah kamar dan hari ini juga mungkin Bapak sudah pindah dari rumah sakit ke rumah. Bagaimana? Kaget saya terimanya. Ya, hari ini Bapak sudah boleh pulang. Puji Tuhan. Hari itu saya bersyukur sekali dapat kabar bahwa hari Selasa tepat 13 hari saya sudah boleh pulang. Saya langsung sebarkan kabar gembira ini kepada teman-teman penabur, teman-teman semua dan keluarga, istri saya, semuanya saya kirimin, puji Tuhan. Hari Selasa saat dinyatakan boleh pulang, ya kan? Tetapi saya sore akan pulang. Sebelumnya saya di ronsen kembali. Ya, akhirnya siap-siap tepat jam 5 sore saya siapin semua dan saya keluar dari rumah sakit. Di situ anak-anak istri saya sudah menyambut dengan memberikan satu piala kemenangan. Dan juga memberikan untaian bunga. Luar biasa sambutan anak istri saya pada saat saya dinyatakan sehat itu. Puji Tuhan. Dan di sini saya bersyukur, berterima kasih kepada keluarga saya, anak-anak saya, Bianca, Kevin, dan juga istri saya yang dengan penuh kasih setia senantiasa mendukung, ya kan, memberikan kekuatan kepada saya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada adik-adik saya, keluarga saya yang senantiasa mendukung, tiap malam selalu memberikan dukungan lewat kebaktian malam. Dari hari pertama sampai tanggal 21 Oktober hari Rabunya, itu hari penutupan kita berdoa bersama, saya ikutin. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semuanya, Dr. Alek, Dr. Fajar, Dr. Mevi, Dr. Gigi Lani, Dr. Tio, ya kan, teman-teman dari penabur, Bapak Andri, ya semuanya luar biasa dukungannya. Pendeta Haniel, Pendeta Sakriso, Pendeta Susi, Pendeta Iswanto, sangat bersyukur sekali saya. Bapak Agung Prastia, ya kan, teman-teman penabur dan teman-teman semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, sungguh luar biasa. Dukungan yang diberikan kepada saya untuk kesembuhan saya itu benar-benar saya rasakan. Terima kasih. Dari hasil ini saya bisa tarik benang kesimpulan, ya kan, untuk berbagi pengalaman. Yang pertama, COVID itu benar-benar ada, ya. Tetapi sekali lagi kita tidak boleh takut. Yang kedua, ya, kita harus menjaga protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Jadi kita jangan mengabaikan. Selalu pakai masker, ya kan? Kemudian mencuci tangan, kemudian menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Dan yang ketiga ini yang penting, ya. Apa itu? Apabila kondisi kesehatan kita, fisik kita lagi kurang fit atau kurang sehat, sebaiknya kita pemulihan dulu di rumah. Tidak usah melakukan aktivitas kegiatan di luar. Karena pada saat posisi badan kita drop, kita melakukan aktivitas di luar, itu serangan virus dan sebagainya akan cepat masuk. Pengalaman saya pada waktu mau berangkat keluar pulau waktu itu memang badan saya agak kurang enak badan. Ya. Jadi saya tidak tahu di mana saya kenanya. Apakah pada saat saya di Jakarta, apakah saya waktu di bandara, ataukah saya di Medan, saya tidak tahu. Yang pasti saya bisa rasakan bahwa karena waktu itu memang badan saya memang kurang sehat, ya, drop, sehingga serangan virus itu kena. Disinilah pentingnya
teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, sekali lagi pada saat badan kita kurang baik, kurang fit, sebaiknya pemulihan. Dan yang lebih penting lagi saat ini, karena kita harus menjaga untuk kita ini kebugaran fisik harus baik. Kita harus menyiapkan vitamin-vitamin di rumah, ya, untuk penambah kekuatan stamina kita. Vitamin C, ya kan, vitamin D, omega 3, ya kan, itu baik karena untuk kesehatan. Itulah gambaran cerita saya, pengalaman saya, bagaimana Tuhan menolong saya, ya kan. Saya diberikan kekuatan, saya diberikan semangat, ya kan, sehingga selama dalam perawatan saya tidak merasa mengeluh, sakit dan sebagainya. Saya selalu happy. Kenapa? Saya percaya Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada saya. Tuhan menolong saya melalui sahabat-sahabat semua. Tuhan pimpin saya, Tuhan berkati saya sehingga saat ini, puji Tuhan, saya bisa hadir seperti ini untuk menceritakan pengalaman saya. Terima kasih. Sebagai ungkapan syukur, perkenankan saya akan menyanyikan satu lagu pujian, karena lagu pujian ini adalah salah satu lagu yang pada saat sakit dulu saya senang dengan pujian ini. Terima kasih. Itulah kesaksian saya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu, saudara sekalian, sahabat-sahabat semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta, Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu, ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus, Engkau juru mudiku. Takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus, ku agungkan namamu, ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus, Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus, Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus menopang hidupku. Yesus menopang hidupku.
puji Tuhan.